Kelurahan Kanigoro, Kota Madiun menjadi salah satu dari 4 finalis lomba BBGRM tingkat Jawa Timur. Mesin pengolah porang didatangkan langsung dari Cina oleh pemerintah Kota Madiun. Jalin sinergitas, Wali Kota Maidi gelar koordinasi dengan pengadilan militer. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun, serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Suara Madiun. Bersama saya, Berry, inilah Madiun This Week selengkapnya. Salah satu kelurahan di Kota Madiun menjadi finalis Lomba Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM, tingkat Provinsi Jawa Timur. Tim juri melaksanakan penilaian lapangan pada hari Selasa 2 Agustus 2022 di Kelurahan Kanigoro. Wali Kota menekankan pentingnya gotong royong kepada masyarakat Kota Madiun. Hal tersebut disampaikan setiap ada kesempatan bertemu dengan warganya. Lomba Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM tingkat Provinsi Jawa Timur memasuki babak final. Ada 4 kontestan yang terpilih mengikuti verifikasi lapangan oleh tim juri untuk memperebutkan gelar juara. Salah satunya Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Prosesi penilaian lapangan dilakukan pada Selasa 2 Agustus. Wali Kota Madiun Maidi pun turut menyambut kedatangan tim juri di lapangan Kampir Kanigoro. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kota Pendekar ini berharap Kelurahan Kanigoro bisa tampil optimal dan menjadi yang terbaik. Menurut Wali Kota, sudah menjadi komitmen kuat bagi seluruh elemen masyarakat di Kota Madiun untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa ikut meningkat. Hal ini pun telah membuahkan hasil dengan capaian penghargaan yang diraih Kota Pendekar selama 3 tahun terakhir. Setidaknya ada 124 penghargaan yang sudah diraih, baik tingkat provinsi maupun nasional dan juga internasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Sukaryo menuturkan bahwa ada 4 kontestan dalam Lomba BBGRM tahun ini. Selain Kelurahan Kanigoro, juga ada Kelurahan Karangpilang Surabaya, Kelurahan Kedundung Mojokerto, dan Kelurahan Tanjung Sari Kota Blitar. Dalam penilaian ini, Provinsi Jawa Timur membawa juri ahli dalam 4 bidang, yakni bidang kelembagaan dan kemasyarakatan, bidang ekonomi masyarakat, bidang sosial, budaya, dan keagamaan, serta bidang lingkungan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Giat tatap muka Wali Kota Madiun Maidi dengan masyarakat bisa melalui beragam cara. Salah satunya dari gelaran salat Isya berjamaah. Kali ini gelaran salat Isya berlangsung di Mushola Al-Hidayah, Rabu 3 Agustus 2022. Seperti giat sebelumnya, dialog bersama jemaah mengemuka usai gelaran salat. Wali Kota Maidi mengatakan, Kota Madiun tengah berbenah saat ini. Berbagai perubahan terus dilakukan. Hal itu untuk meramaikan kota yang berujung pada peningkatan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut tidak akan maksimal tanpa peran serta masyarakat. Kontribusi bisa dengan beragam cara, paling tidak bersikap ramah dan turut menjaga kondusivitas kota. Keamanan penting agar wisatawan nyaman berada di Kota Madiun. Pasalnya, kondusivitas merupakan kunci kemajuan daerah. Wali Kota juga memaparkan sejumlah rencana pembangunan ke depan. Salah satunya kawasan Sumber Umis sisi barat yang akan menjadi pahlawan religi center. Seperti diketahui, sisi barat Sumber Umis terdapat Mushola Ka'bah. Kawasan ini sedang dalam perbaikan. Wali Kota juga menyebut kawasan ini akan dibuat seperti Madinah. Nantinya akan digunakan untuk wisata manasik haji. Selain itu juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan bernuansa religi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Gelaran sholat Isya berjamaah bersama Wali Kota Madiun Maidi terus berlanjut. Sholat Isya kali ini berlangsung di Masjid Nurul Abrol, Jalan Kalimantan, Sabtu 30 Juli 2022. Seperti giat sebelumnya, sholat Isya berjamaah juga menjadi sarana untuk tatap muka dengan masyarakat. Wali Kota Madiun Maidi mengajak jamaah untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, khususnya saat bulan Muharram seperti sekarang ini. Ada banyak perguruan pencaksilat yang melaksanakan pengesahan warga selama bulan Suro. Dalam momen tersebut, dulu sering terjadi gesekan antar perguruan. Kota Madiun sudah cukup lama kondusif. Setidaknya sudah 10 tahun lebih tidak ada gesekan antar perguruan pencaksilat. Wali Kota menegaskan mereka yang melanggar akan diberikan sanksi, mulai pembinaan di tempat secara militer sampai berurusan dengan pihak berwajib jika memang terjadi unsur pidana. Wali Kota optimis masyarakat Kota Madiun bisa melaksanakan hal tersebut. Namun, tentu saja membutuhkan semua pihak untuk saling mengingatkan dan saling menjaga, tidak terkecuali para tokoh agama. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga menyampaikan sejumlah program kerja, salah satunya pembangunan pondok lansia Jalan Menuju Surga. Pondok tersebut juga berada di wilayah Kecamatan Kartoharjo, tepatnya di kawasan Semendung, Kelurahan Kelegen. Pondok merupakan tempat lansia menyiapkan diri sebelum dipanggil Yang Maha Kuasa, khususnya bagi lansia yang hidup sebatang kara. Wali Kota Madiun Maidi juga menyalurkan bantuan pemasangan saluran PDAM gratis dan juga sembako kepada masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Taman utamanya yang ada di kelurahan. Wali Kota Madiun Maidi punya cara tersendiri untuk menampung aspirasi masyarakat. Salah satu tampak pada kegiatan orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut saat menghadiri pertemuan dengan perwakilan warga di Kelurahan Manisrejo, Kamis 4 Agustus 2022. Dalam kesempatan itu, Wali Kota bertemu dengan pekerja seni, pelaku ekonomi kreatif, pegiat lingkungan dan LSM dengan berbagai usulan yang mengemuka. Usulan yang masuk di antara lain terkait pengelolaan lapak UMKM, kredit murah bagi pelaku usaha, hingga perbaikan sarana prasarana. Semua usulan yang masuk akan menjadi pertimbangan pembangunan ke depan. Jika ada yang bersifat darurat, akan segera dikerjakan. Wali Kota mengatakan usulan menjadi bahan evaluasi Pemkot Madiun, yakni untuk menciptakan Kota Madiun yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, sehingga pembangunan yang dilakukan bisa tepat sasaran. Wali Kota juga berharap partisipasi tinggi dari masyarakat dalam menyampaikan usulan bisa semakin mempercepat kemajuan di Kota Pendekar. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Banyak program Wali Kota Madiun Maidi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Salah satunya seperti kegiatan Ngobrol Pinter Kanti Gayeng atau Ngopi Ireng yang dilakukan bersama masyarakat Kecamatan Kartoharjo di Lapak Sendang Gayam, Jumat 29 Juli 2022. Tak hanya serap aspirasi, kegiatan sekaligus sebagai media sosialisasi program pemerintah ke depan, utamanya terkait pembangunan yang akan dilakukan di Kota Pendekar. Wali Kota menyebut pembangunan dilakukan sudah secara merata. Ditambahkan, tak menutup kemungkinan untuk membuat lokasi semakin apik. Orang nomor 1 di Kota Madiun ini bakal membuat jalan di gang tersebut tembus hingga Pasar Besar Madiun. Dalam kegiatan yang sama, berbagai usulan dan aspirasi dari warga ditampung oleh Wali Kota, khususnya untuk menunjang pembangunan di Kota Madiun. Wali Kota berharap program yang dilaksanakan pemerintah Kota Madiun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18A, bahwa penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik. Untuk itu, penyandang disabilitas berhak mendapatkan fasilitas trotoar yang aksesibel dan ramah bagi disabilitas. Selain itu, jalur pedestrian dibangun untuk dimanfaatkan semua pengguna secara aman dan nyaman tanpa harus khawatir terhalang pohon, pot atau lampu penerangan, kendaraan yang melintas, serta tidak terganggu dengan keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan di atas pedestrian. Merespon kebutuhan tersebut, Kota Madiun terus berbenah membangun beragam fasilitas publik. Salah satunya adalah jalur pedestrian dengan standar internasional yang ramah lingkungan dan disabilitas. Hadirnya jalur pedestrian tersebut adalah bukti bahwa pemerintah Kota Madiun memang menyiapkan seluruh fasilitas umum untuk semua warga. Dan para penyandang disabilitas di Kota Madiun telah mendapatkan haknya untuk menggunakan fasilitas umum yang telah disediakan tanpa membatasi siapa penggunanya. Kota Madiun, kota indah dengan beragam inovasi pembangunan. Kota yang aman, nyaman, damai, dan sejahtera bagi semua warga serta pengunjungnya. City of Madiun, I think it's a perfect place for an event like this because it's one of the few small cities I've seen in Indonesia that you can really enjoy walking. Yeah, so I really recommend coming here and seeing the town of Madiun. Yeah. Oh yeah, no, and also, well, the reason is one of the things I miss in Indonesia is nice sidewalks and proper places to walk for not just to drive a motorcycle but actually to walk around the city. So I think the sidewalks in Madiun are they're nice and wide and manusiawi. Petani porang di Kota Madiun dan sekitarnya dapat bernafas lega. Pasalnya kini di Kota Madiun sudah ada mesin pengolah porang yang didatangkan langsung dari negeri Cina. Diharapkan dengan adanya mesin tersebut dapat menjadi pemicu bagi UMKM yang ada di Kota Madiun. Di sisi lain, kantor cabang Bank Syariah Indonesia diresmikan di Kota Madiun. Tidak lama lagi, Kota Madiun akan memiliki pabrik pembuatan beras dari bahan baku porang, atau lebih dikenal dengan nama beras Shirataki. Lokasinya ada di Gudang Koci, Jalan Tirtaraya, Kelurahan Nambangan Lor, Kota Madiun. Pada hari Rabu 3 Agustus, satu set alat untuk mengolah tepung menjadi beras porang telah tiba di lokasi pabrik. Wali Kota Madiun Maidi pun hadir untuk memantau kelengkapan mesin yang didatangkan dari negara Cina. Menurutnya, hal tersebut akan semakin memudahkan penyediaan kebutuhan beras Shirataki di pasaran. Harganya pun bisa semakin bersaing, sebab proses produksi dilakukan di tempat yang dekat dengan keberadaan bahan baku. Artinya, sementara ini kan tidak ada. Kalau kita cari beras, kiriman dari Cina. Padahal bahan dari sini. Maka ini saya putus, saya harus bisa membuat produk dari sini langsung bisa jadi, bisa dinikmati masyarakat. Bukan masyarakat itu ada barang tapi tidak bisa menikmatinya setelah dibuat di Cina. Habis jadinya dari sini. Maka mesin saya datangkan ke sini untuk langsung bisa menjadi beras dan bisa langsung dimasak oleh masyarakat. Dengan hadirnya mesin pembuatan beras ini, Wali Kota berharap proses produksi dapat dilakukan dalam waktu dekat. Sementara itu, Quality Control PT Porang Rejeki Jaya, Han, menuturkan bahwa saat ini yang didatangkan baru mesin pembuatan tepung menjadi beras. Kedepannya akan didatangkan lagi mesin pembuatan bahan mentah menjadi tepung. Jadi ini yang datang itu baru mesin pembuatan beras ya, beras porang atau Shirataki. Ya ini baru line pembuatan beras saja, tapi nanti ke depan datang juga dari line untuk pembuatan chips, tepung, ekstraksi, kemudian ke beras ini. Iya, baru berasnya yang datang. Ya. Menurut Han, alat yang didatangkan dari Cina ini akan segera dimanfaatkan. Namun sebelumnya mereka perlu melakukan instalasi mesin, trial atau percobaan, baru setelahnya bisa melaksanakan proses produksi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Pelaku usaha kecil dan menengah di wilayah Madiun Raya menggelar Festival UMKM Merah Putih. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan Pelti, Kota Madiun pada 5 sampai dengan 7 Agustus 2022. Berlangsung meriah, kegiatan yang dilaksanakan menjelang HUT ke-77 RI ini dihadiri oleh Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Magetan Suprawoto, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jawa Timur II, Agustin Vita Avantin, Wakil Bupati Ponorogo, Lisdia Rita, Ketua TPPKK Kota Madiun, Yunistiawati Maidi, serta perwakilan dari Pemkab Madiun dan Forkopimda setempat. Acara dimulai dengan goes bersama para pelaku UMKM dari lapangan Pelti. Rombongan menempuh rute Jalan Pahlawan, Cokro Aminoto, Musi, H.A. Salim, Kolonel Mahradi, Panglima Sudirman, Dr. Sutomo, Kompol Sunario, dan kembali ke lapangan Pelti. Setibanya di lokasi acara, kegiatan dilanjutkan dengan ramah tamah, hiburan, serta kunjungan ke stand UMKM. Wali Kota Maidi dalam sambutannya mengatakan bahwa UMKM merupakan ladang unggulan Kota Madiun. Karenanya, pengembangan UMKM menjadi salah satu perhatian Pemkot Madiun, sehingga dapat terus maju dan mencapai target yang lebih tinggi. Sebagai satu-satunya kota di wilayah Madiun Raya, Wali Kota berharap Kota Madiun bisa menjadi window display Jawa Timur bagian Barat. Karenanya, kegiatan seperti Festival UMKM Merah Putih ini diharapkan bisa berlanjut. Kita mencoba UMKM Merah Putih, artinya ini bulan Agustus ya, tapi kita libatkan UMKM CSK Residena, artinya bahwa SK Residena ini tidak usah mengadakan sendiri-sendiri, diadakan di sini. Semua produk bawa sini. Saya yang meramaikan, yang mengundang massa, tetapi yang jualan adalah SK Residena. Dan kita di bawah Menteri Keuangan. Hari ini tambah Menteri Keuangan. Alhamdulillah bahwa hari ini sudah, nanti kita adakan 3 hari. Kita adakan mudah-mudahan dari event ini kita coba, kalau nanti di setiap 3 bulan seperti ini kita padukan dengan kesenian. Ini keseniannya juga dari beberapa daerah. Habis itu nanti mungkin seperti tadi drum band itu ada sebuah parade dulu. Dengan adanya parade, kegiatan semuanya gerak, seni gerak, ekonomi semuanya gerak. Ekonomi kita akan seperti itu. Ini kita coba seperti itu. Karena kota di tengah-tengahnya kabupaten semua. Window display Jawa Timur bagian barat kita siapkan ada. Silakan ini digunakan siapa saja boleh untuk kebutuhan ekonomi. Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jawa Timur II, Agustin Vita Avantin, memberikan apresiasi kepada Kota Madiun sebagai tempat diselenggarakannya acara. Menurutnya, Festival UMKM menjadi upaya yang efektif dan efisien untuk menggenjot pelaku usaha agar semakin maju. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, dibutuhkan sinergi yang baik dari seluruh elemen yang ada di wilayah tersebut. Maka dari itu, Wali Kota Maidi meminta kepada seluruh pihak untuk mampu menjalin kerjasama yang solid dengan pemerintah. Seperti yang dikatakan Wali Kota Maidi saat menghadiri Grand Opening Bank Syariah Indonesia atau BSI KC Madiun yang ada di Jalan Auri, Senin 1 Agustus 2022. Dalam kesempatan tersut, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu meminta kepada BSI untuk membantu pemerintah khususnya di bidang perekonomian. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan Kota Madiun saat ini telah mengalami perubahan ke arah kemajuan. Berbagai capaian prestasi dan pembangunan wisata dalam kota yang menarik banyak massa membawa dampak positif untuk kota. Dengan hadirnya kantor baru ini, Wali Kota juga berharap keberadaannya bisa bermanfaat untuk semua masyarakat. Tak hanya itu, dirinya juga berharap agar sinergitas yang terjalin selama ini terus dioptimalkan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun di bawah kepemimpinan Maidi. Terbukti dalam sepekan orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut menerima audiensi dari berbagai pihak. Mulai dari instansi terkait yang kedudukannya sejajar hingga komunitas pelajar yang ada di Kota Madiun. Peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM melalui dunia pendidikan memang tanggung jawab bersama, tak terkecuali dari organisasi di luar pemerintahan. Salah satunya datang dari Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama atau IPNU Kota Madiun yang ingin melakukan pendampingan baca tulis Al-Quran ke sekolah-sekolah di Kota Pendekar. Hal ini tentu disambut baik oleh Wali Kota Madiun, Maidi. Wali Kota menyebut pelajar di Kota Madiun yang beragama Islam harus bisa baca dan tulis Al-Quran. Jam pertemuan di sekolah terkait pembelajaran tersebut dinilai masih kurang. Tak heran, orang tua menambah pembelajaran khusus keagamaan bagi putra-putrinya melalui Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA dan lain sebagainya. Adanya pendampingan dari IPNU tersebut tentu akan semakin mengoptimalkan pembelajaran baca tulis Al-Quran. Karenanya Wali Kota Maidi berencana menyandingkan dengan kurikulum Merdeka Belajar yang saat ini tengah berjalan. Artinya, pendidikan karakter pada peserta didik akan semakin kuat. Begitu juga dengan pemahaman terkait baca tulis Al-Quran. Wali Kota berharap SDM di Kota Madiun akan semakin berkualitas secara lahir dan batin ke depan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pengadilan Militer 313 Madiun memiliki pimpinan baru, yakni Letkol Silveria Supanti sebagai Kepala Pengadilan Militer tersebut. Maka dari itu, agar terjalin sinergi yang baik dengan pemerintah daerah, mereka bertemu Wali Kota Madiun untuk bertukar informasi dan pemikiran seputar kota. Pertemuan digelar di Serambi Balai Kota Madiun, Kamis 4 Agustus 2022. Berbagai informasi terkait pembangunan kota disampaikan langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi kepada perwakilan tamu pengadilan militer yang datang. Melalui pertemuan ini, Wali Kota berharap agar terjalin sinergitas yang baik antar kedua lembaga, sehingga mampu menciptakan keamanan dan kenyamanan Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Sempurnakan program kerja, Pemkot Dewan sepakati perubahan KUA PPAS 2022. Penyempurnaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kota terus dilakukan oleh Pemkot Madiun. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Pemkot Madiun bersama DPRD Kota Madiun. Kedua lembaga eksekutif dan legislatif itu menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun 2022 pada Selasa 2 Agustus 2022. Terdapat beberapa perubahan yang terjadi, utamanya terkait pembangunan fisik dan non-fisik. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan bakal menyempurnakan apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan. Misalnya, seperti penyempurnaan pavingisasi di lingkungan masyarakat dan jamanisasi. Wali Kota berharap perubahan yang dilakukan mampu menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat dan memajukan kota. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kerja cepat terus dilakukan pemerintah Kota Madiun. Bukan hanya dalam urusan pembangunan fisik, tetapi juga urusan pembentukan peraturan. Setidaknya 2 rapat paripurna digelar secara terusan. Setelah rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan Wali Kota Madiun tentang APBD perubahan, rapat berlanjut dengan agenda penetapan program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda Kota Madiun tahun 2023. Terdapat 9 raperda yang berangkat dari eksekutif dan 6 perda inisiatif DPRD Kota Madiun. Raperda dari eksekutif itu yakni Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Raperda tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, Raperda tentang pengendalian minuman beralkohol, Raperda tentang pengelolaan sampah, Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2007 tentang izin usaha rumah kos atau pemondokan,
Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2012 tentang Usaha Pariwisata, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Sedang, Raperda yang berasal dari DPRD Kota Madiun meliputi Raperda tentang Kerjasama Daerah, Raperda tentang penyelenggaraan pesantren, Raperda tentang penyelenggaraan literasi digital masyarakat, Raperda tentang pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif, dan Raperda tentang pemberdayaan organisasi masyarakat. Wali Kota menyebut pembahasan sejumlah Raperda itu penting dan perlu, sebab sebagian sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Karenanya dibutuhkan perubahan aturan. Sebagian lagi memang diperlukan untuk mengatur sesuai perkembangan kondisi saat ini, seperti aturan terkait peredaran minuman beralkohol yang diperlukan ada agar keberadaannya dapat dikendalikan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Vaksinasi booster dosis kedua untuk kalangan tenaga kesehatan atau nakes mulai diberikan di Kota Madiun. Vaksinasi kali keempat untuk para nakes itu kali pertama juga diberikan pada lingkup RSUD Kota Madiun, Kamis 4 Agustus 2022. Pemberiannya pun dilakukan secara bertahap. Kasih Pelayanan Medis RSUD Kota Madiun, Dr. Hadalistian menjelaskan, RSUD Kota Madiun mendapatkan jatah 8 vial dari Dinas Kesehatan dan bisa digunakan untuk 228 sasaran. Setidaknya sudah 30% dari keseluruhan nakes yang berada di Kota Madiun. Sedangkan tenaga kesehatan yang belum akan dilakukan vaksinasi secara bertahap. Hana menyebut nakes mendapatkan jenis vaksin Moderna setengah dosis untuk vaksinasi booster kali ini. Hal itu menyesuaikan ketentuan dan juknis dari Kementerian Kesehatan. Dan kebetulan tenaga kesehatan RSUD Kota, booster pertamanya kemarin adalah Moderna dan sesuai ketentuan juknis dari Kemenkes, untuk booster keduanya adalah Moderna juga dan Modernanya setengah dosis. Kalau dulu hanya karena kebetulan vaksin 1 atau vaksin primer, dan vaksin primer itu vaksin 1 dan 2-nya ya. Untuk nakes kita dapatnya Sinovac, jadi booster satunya kita dapat Moderna 1 dosis untuk yang booster pertamanya. Dan untuk booster keduanya kita berikan Moderna setengah dosis seperti ketentuan dari juknis. Sementara itu, dokter spesialis kandungan RSUD Kota Madiun, Dr. Muhammad Nur menambahkan, booster kedua untuk nakes tersebut merupakan langkah yang tepat. Apalagi, tren COVID-19 sedang agak naik saat ini. Sedangkan para nakes hampir setiap hari kontak langsung dengan pasien. Saya sangat mengapresiasi, berterima kasih banyak atas adanya booster yang kedua ini, karena memang ini yang kita perlukan, bagaimana kita menjaga kesehatan, menjaga stamina supaya meskipun terpapar tapi tidak akan menimbulkan keluhan atau tidak akan menderita COVID. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Acara program Desa Sensor Mandiri pada hari ini resmi saya nyatakan dibuka. Wali Kota Maidi mendorong masyarakat Kota Madiun untuk bisa memfilter film ataupun berita-berita yang beredar di lini masa. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Wali Kota saat menjadi narasumber di acara program Desa Sensor Mandiri, Rabu 3 Agustus 2022. Dalam kesempatan itu, orang nomor 1 di Kota Madiun itu menegaskan bahwa adanya program ini diharapkan masyarakat mampu memfilter film dan berita seperti apa yang layak untuk dikonsumsi. Program Desa Sensor Mandiri sendiri bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat agar secara mandiri dapat memilah dan memilih tontonan sesuai dengan penggolongan usia. Maka dari itu, LSF mengedepankan program budaya Sensor Mandiri atau BSM. Melalui program Desa Sensor Mandiri, LSF mengajak seluruh komponen bangsa untuk menyebarkan informasi sekaligus memberikan literasi kepada masyarakat agar mampu memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Wali Kota Madiun Maidi memberangkatkan rangkaian kirap alumni SMA Negeri 3 Madiun di halaman Balai Kota Senin 1 Agustus 2022. Kegiatan tersebut sebagai bagian dari peringatan HUT ke-56 SMA Negeri 3 Madiun yang jatuh setiap 1 Agustus. Dalam kirap tersebut, para alumni napak tilas ke gedung Sepaga terdahulu, yakni di Jalan H.A. Salim yang saat ini menjadi Perpustakaan Kota Madiun, serta di Jalan Abdurrahman Saleh yang saat ini difungsikan sebagai SMA Negeri 6 Madiun. Kirap pun diakhiri di Gedung Baru Semaga, yakni di Rekrut Kota Madiun yang menjadi SMA Negeri 3 Taruna Angkasa. Tidak hanya memberangkatkan rombongan kirap dari Balai Kota, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga menghadiri peringatan HUT Semaga di sekolah. Dalam sambutannya, alumnus Semaga tahun 1981 itu mengimbau agar prestasi yang telah diraih hingga hari ini bisa terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Semaga yang saat ini telah bertransformasi menjadi SMA Negeri 3 Taruna Angkasa, menurut Wali Kota Madiun merupakan keuntungan tersendiri. Karenanya, Wali Kota berharap para siswa bisa menyerap ilmu di bangku sekolah ini dengan lebih optimal. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Berry bersama tim yang bertugas undur diri dan salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.